Dalam diskusi sebelumnya kita sempat membahas mengenai toleransi dan intoleransi ya sebagai lawannya. Di situ kita sudah pakai beberapa ukuran yang cukup jelas di mana kita coba melihat apakah masyarakat kita intoleran dengan mengukur seberapa mereka keberatan bertetangga, kemudian membiarkan orang menjadi guru sekolah negeri dan menjadi pejabat publik untuk orang dengan latar belakang identitas sosial tertentu. Nah, yang ada di dalam survei yang kita bahas sebelumnya itu cukup banyak ya kelompoknya. Salah satunya adalah yang berlatar belakang LGBT. Di dalam episode kali ini kita akan coba mendalami karena di situ kita tahu cukup tinggi angkanya yang keberatan dan sangat keberatan, di atas 50% bahkan di atas 60% ya orang itu keberatan dengan misalnya orang dengan latar belakang LGBT menjadi tetangganya, atau menjadi guru di sekolah negeri, atau menjadi pejabat publik. Nah, di sini kita akan coba dalami orang-orang dari latar belakang sosial apa atau latar belakang apa yang sekiranya lebih keberatan atau paling keberatan bahkan terhadap kelompok LGBT ini, gitu. Langsung aja kita bahas di dalam Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, di diskusi sebelumnya kita udah sempat ngebahas salah satu data survei dari Mas Saiful ya yang menunjukkan seberapa orang keberatan dengan orang dengan latar belakang kelompok atau identitas sosial tertentu untuk menjadi tetangganya atau untuk menjadi guru di sekolah negeri atau untuk menjadi pejabat publik. Salah satunya di situ adalah kelompok LGBT yang cukup tinggi angka intoleransinya gitu ya. Nah, sekarang aku pengen tahu ada nggak nih data latar belakang dari orang-orang yang ikutan survei ini? Kayak mungkin dari kelompok mana sih yang kira-kira paling keberatan nih gitu dengan keberadaannya kelompok LGBT gitu misalnya. Faktor-faktor apa yang punya pengaruh atau berhubungan signifikan dengan yang pro maupun anti terhadap LGBT ini. Oke, Kania, kita tahu ya, kembali lagi mengingatkan bahwa bertetangga dengan LGBT itu 68% orang keberatan bertetangga dengan LGBT. Ada untuk tidak menerima guru dengan latar belakang LGBT itu 77%. Oh, bahkan lebih dari 70%. Iya. Oke, aku kira lebih dari 60% aja. Iya, sangat tinggi kan ya. Oh, sangat tinggi. Pejabat pemerintah 78%. Hampir 80% tuh ya. Jadi itulah kalau Anda punya latar belakang sosial LGBT, potensial untuk tidak diterimanya sangat tinggi gitu ya. Bahkan untuk hanya sekedar menjadi tetangga gitu ya. Jadi 68%. Nah, menjadi menarik siapa sih sebenarnya yang tidak toleran terhadap LGBT ini? Itu berarti sisanya itu netral atau toleran gitu ya. Tidak mayoritas gitu ya. Tapi ini menjadi catatan gitu ya bahwa LGBT itu tidak bisa diterima lah oleh masyarakat kita secara umum, bahkan untuk menjadi tetangga kan ya. Nah, kita lihat latar belakang orang yang menerima atau tidak menerima, keberatan atau tidak keberatan dengan LGBT ini kita perhatikan, dilihat dari sisi gender itu sebenarnya tidak ada hubungan gitu ya. Karena nggak jauh beda ya. Iya, tidak berbeda. Orang yang tinggal di desa atau kota juga tidak berbeda gitu ya. Sama, kurang lebih kayak begitu. Jadi soal apakah ini orang desa atau orang kota pokoknya tidak membuat beda gitu ya. Bahwa orang di kota kemungkinan lebih terbuka orangnya, ternyata enggak juga gitu dalam soal ini kan begitu. Nah, kelompok umur cenderung yang agak terbuka itu adalah yang lebih senior. Orang yang berumur 55 ke atas itu cenderung, walaupun mayoritas masih tidak terima bertetangga dengan LGBT, tapi cenderung lebih banyak yang mau menerima kan begitu loh. Dan mungkin dan sebaliknya tidak tahu juga ya, tahu juga cukup tinggi ya di betul. umur yang paling senior. Betul. Jadi umur usia produktif itu tidak terima dengan LGBT, kecenderungannya kayak gitu ya. Dari sisi agama ya, orang Islam cenderung lebih kuat tidak menerima LGBT, perbandingan 71 dengan 40
Main dengan jauh sih. Jauh 30 bedanya. Gitu. Jadi di situ mungkin ini juga faktor yang dimana sosialisasi tentang agama, bentuk paham agama yang disosialisasikan dalam masyarakat, gitu ya. Di kalangan orang Islam mungkin lebih masif yang bersikap negatif terhadap LGBT. Harus diakui bahwa LGBT itu masih lah saya kira di dalam tradisi agama apapun gitu kecenderungannya itu tidak diterima gitu ya. Namun di sini menarik yang non Muslim itu tidak mayoritas ya yang keberatan dengan LGBT itu. Nah jadi ini menarik gitu ya. Jadi faktor tadi menurut saya adalah intensitas sosialisasi paham-paham tertentu yang lebih intensif mungkin di kalangan masyarakat Islam gitu ya, yang berhubungan dengan ini. Itu di kalangan untuk bertetangga 71 lawan 40. Kalau untuk jadi guru 81-51, ini mayoritas juga. Kalau udah masuk jadi guru itu tidak terima LGBT walaupun agamanya bukan Islam gitu ya. 51%, tapi bedanya signifikan, 30 juga sama konsisten. Menjadi pejabat publik juga sama 30% bedanya gitu. Jadi itu signifikan. Perbedaan agama itu ada hubungannya dengan menerima atau tidak menerima LGBT, kira-kira gitu ya, dari sisi agama. Jadi menurut saya faktor yang paling penting yang membedakan orang menerima atau tidak menerima adalah latar belakang agama ini kan ya, gitu ya. Oke. Nah kemudian mungkin pendidikan, kita berharap pendidikan ini sebagai benteng untuk memodernisasi orang menjadi lebih terbuka dan seterusnya. Kita melihat bahwa ada memang yang berpendidikan lebih tinggi itu cenderung lebih sedikit yang menolak LGBT dibanding yang kurang berpendidikan gitu kan ya. Tapi tidak terlalu jauh sebenarnya. Hanya 5-6% aja bedanya gitu. Yang saya harapkan sebetulnya bedanya 30% gitu loh. Ini ternyata tidak gitu ya. Jadi yang berpendidikan tinggi pun tidak menerima LGBT. Bahkan untuk menjadi guru itu yang latar belakangnya pendidikan tinggi itu 77% tidak menerima orang yang berlatar belakang LGBT menjadi guru di sekolah negeri kan ya. Untuk menjadi pejabat publik juga sama 77%. Jadi pendidikan tidak punya pengaruh gitu ya. Jadi pendidikan tidak membuat orang menjadi lebih toleran pada orang yang berlatar belakang LGBT, kira-kira begitu. Nah saya kira yang pendidikan di kita dari bawah sampai ke atas kurang lebih warnanya sama, saya kira ya dalam soal ini, dan itu unsur bagaimana memahami agama menjadi sangat penting di sini gitu ya. Jadi itu faktor gitu. Lepas dari Anda setuju dengan atau tidak setuju dengan paham-paham yang disosialisasikan dalam masyarakat itu, adalah faktanya begini, bahwa Anda pendidikannya tinggi ataupun hanya SD gitu ya, itu bedanya tidak banyak dalam soal toleransi terhadap LGBT. Jadi tidak ada nilai beda dan tidak ada nilai tambah apapun dari pendidikan ini terhadap toleransi terhadap kelompok LGBT. Ya. Kalau dilihat dari latar belakang etnis tuh menarik banget ya. Kebanyakan etnis itu ada yang nggak tahu atau nggak jawab, tapi Betawi itu nol ya yang nggak taw ya. Jadi benar-benar dia bersikap gitu. Iya, bersikap. Dan yang keberatan sangat tinggi, 81% untuk tetangga, 84% untuk kerja, dan 100% untuk pejabat. You know, gitu ya. Jadi itu mungkin contoh. Agak berkorelasi dengan latar belakang agama juga ya tadi. Iya, saya kira dengan paham ya, latar belakang paham agama mungkin. Tapi ada di sini yang menarik, Bugis. Kan ada literatur tentang itu. Bagaimana soal gen gitu ya, soal orientasi seksual yang lebih beragam, tidak sekedar hanya dua laki-laki dan perempuan kayak begitu gitu ya. Itu dikenal dalam budaya Bugis kira-kira gitu. Mereka itu menarik. Yang keberatan bertetangga dengan itu cuma 37%. Itu menarik. Untuk tetangga tapi ya. Tapi kalau untuk menjadi guru, menjadi pejabat publik tinggi juga gitu. Ya, jadi tapi memang kalau yang di bagian bertetangga ya yang lain-lain semuanya kan mayoritas ya keberatan dia doang yang enggak. Jadi tetap ada unik
Iya. situation juga. Ya kita ini per wilayah ya, tadi karena etnik kan sangat kecil-kecil ya. Ini di kita per wilayah. Jadi kalau kita lihat di sini wilayah lainnya itu di Indonesia Timur yang tadi berhubungan dengan agama, saya kira gitu ya. Jadi karena pembentukan kan ada korelasi antara wilayah dan etnik dengan agama tertentu. Oleh karena itu, kalau ada wilayah lain itu yang tidak disebutkan karena kecil-kecil, jadi digabungkan. Itu kayak Papua, kayak NTT dan seterusnya. Dan tadi kita melihat ada perbedaan signifikan antara yang beragama Islam dan tidak Islam, sikapnya terhadap LGBT gitu ya. Nah ini juga sama, wilayah misalnya Sumatera itu 75% tidak terima, Jawa Barat 82 tidak terima, bahkan untuk menjadi tetangga gitu ya. 89% untuk jadi sekolah guru di sekolah negeri, 89% untuk menjadi pejabat publik gitu loh. Jadi dilihat dari sisi ini, tadi di belakang semua ini adalah saya kira satu pemahaman agama yang sangat kuat dan sangat berpengaruh terhadap tingkat toleransi terhadap LGBT ini, dan umumnya cenderung hampir mendekati 100%, 70-80% kayak begitu. Itu tidak bisa menerima LGBT, apakah itu hanya sekedar sebagai tetangga, kemudian menjadi guru ya di sekolah umum, sekolah negeri, dan apalagi menjadi pejabat publik kan ya gitu ya. Itu tantangan lagi ya, karena tren kan kemarin ada kasus misalnya kedutaan Inggris mengibarkan bendera yang solider terhadap LGBT gitu dan ditentang gitu oleh masyarakat di kita gitu ya. Jadi jangankan bertetangga ya, tapi bahkan negara lain pun mengibarkan bendera di tanahnya sendiri aja. Tidak boleh. Terribut ya. Iya, kita tidak padahal menerimanya. Itu kan tanahnya gitu dia sendiri. Tidak menerimanya. Oleh karena itu harus hati-hati orang yang membela hak-hak asasi kaum LGBT juga itu hati-hati gitu ya. Iya betul. Karena bisa mendapatkan penyerangan juga. Iya, karena sentimen masyarakat begitu besar terhadap negatif ya, sentimen negatif terhadap kaum LGBT ini. Betul. Itu tantangan gitu ya, dan saya kira ini akan masalah yang sangat serius ke depan di dalam masyarakat kita. Kan iya. Padahal menariknya tuh maksudnya kelompok LGBT ini kan nggak ada track record misalnya melakukan kekerasan atau melakukan persekusi atau apa gitu ya. Kadang-kadang kepikiran juga dari mana datangnya tidak sukaannya itu ya, maksudnya gitu. Kayak kita of course bisa nggak setuju dengan perilaku atau ide atau apapun itulah ya yang ada di dalam term LGBT gitu kan. Tapi kan pertanyaannya kan kalau kita nggak setuju pada sesuatu pada level kayak nggak suka, anti, itu kan harusnya ada faktor di mana kita dirugikan dong oleh adanya itu ya nggak sih? Rasionalnya ya. Iya kan? Misalnya kalaupun misalnya membenci ide komunisme misalnya, mungkin kalau kita sangat pro kapitalisme mungkin memang dirugikan juga gitu ya kalau misalnya ide ini berkembang misalnya gitu, itu masih make sense gitu. Ada nyambungnya lah gitu kan antara kita nggak suka, kita nggak bisa dagang misalnya ya, semua nasionalisasi. Ya, misalnya kayak gitu kan. Atau bahkan misalnya keantian pada let's say ajaran deh, misalnya Yahudi atau misalnya HTI gitu. Itu kan masih bisa disambungin kayak oh mungkin memang idenya ini bisa merugikan dia gitu. Misalnya gitu ya. Karena mungkin dalam idenya Yahudi atau dalam idenya HTI atau apa ada yang kayak di mana saya akan dirugikan nih dengan adanya ide ini gitu. Tapi kalau identitas orientasi seksual dan gender ini kayak di mananya dia bisa merugikan orang lainnya ini? Ada pandangan ya, yang pandangan itu bisa diperdebatkan bahwa ada keyakinan bahwa LGBT itu bisa mempengaruhi orang lain. Gitu loh, ada kekhawatiran itu. Dengan keberadaan dia. Karena terpengaruh. Terpengaruh justru kayak ketularan. Ketularan gitu, dalam tanda kutip gitu ya. Ketularan itu dalam pengertian dia terpengaruh perilakunya secara sosial kira-kira begitu, dan dia khawatir ke anggota keluarganya misalnya gitu ya terpengaruh oleh karena percaya bahwa LGBT itu choice, bukan apa genetik, bukan biological, bukan karena fakta biologis, tapi itu adalah
konstruksi gitu ya, konstruksi sosial, kira-kira kayak begitu. Ada yang punya keyakinan semacam itu. Nah, oleh karena itu mungkin menjelaskan ya, berarti menjelaskan kenapa ada kekhawatiran semacam ini. Oleh karena itu menjadi bahan diskusi dan perdebatan dan pendidikan juga. Apa betul gitu loh, ya, bahwa LGBT itu pada dasarnya konstruk gitu ya, konstruk sosial. Konstruk sosial gitu ya, bentukan gitu ya dari pergaulan dan sebagainya, atau itu adalah natural dalam pengertian ya saya berperilaku seksual seperti ini ya udah dari dulunya, dari sananya gitu ya, dan saya tidak minta yang lain dan tidak bisa merubahnya, ya itu udah begitu kira-kira secara biologis begitu. Nah itu yang menurut saya perlu terus masuk ke dalam sistem pendidikan kita mengenai masalah ini, karena ini menyangkut hal yang sangat asasi gitu ya. Asasi dalam pengertian kan berkaitan dengan hak yang sangat privat sekali bagi setiap orang, kira-kira kayak gitu. Dan kalau itu betul-betul karena alasan biologis dan tidak boleh, itu kan ada orang yang harus operasi, ya kan, karena alasan itu. Ada orang yang bunuh diri bahkan karena tekanan semacam itu. Nah, karena itu ini menjadi sangat menantang, isu yang sangat menantang ke depan dalam masyarakat kita secara umum kan ya. Makasih Mas Saiful penjelasannya. Nanti kita akan coba bahas lagi mungkin kelompok lainnya. Ya, betul. Kita punya beberapa kelompok yang menurut saya sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Makasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.